Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya materi yang menarik banget untuk dibedah. Semuanya dari satu buku, From Impressed to Obsessed, karya John Picoult. Buku ini punya 12 prinsip inti untuk mengubah pelanggan biasa jadi penggemar berat. Nah, untuk hari ini kita mau mulai dari yang paling fundamental, yang menurut saya jadi fondasi untuk semuanya, yaitu prinsip buat tetap sederhana atau keep it simple. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi Anda bakal kaget betapa kuatnya prinsip ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau nawarin terlalu banyak pilihan ke pelanggan, itu justru bisa bikin penjualan anjlok? Ada satu studi soal selai yang hasilnya, wah gila banget. Dan itu akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Benar sekali. Dan sebelum kita masuk ke studi selai yang fenomenal itu, penting untuk tahu ide besar di balik buku ini. Picoult itu berargumen kalau customer experience itu bukan cuma soal layanan yang ramah, tapi soal gimana kita membentuk memori di benak pelanggan. Dan ternyata salah satu cara paling efektif untuk menciptakan memori positif adalah dengan menghilangkan kerumitan. Menghilangkan apa yang di bab 10 disebut beban kognitif. Bisa dibilang kerumitan itu musuh bebuyutan dari pengalaman pelanggan yang hebat. Oke, beban kognitif. Istilah ini kedengarannya agak akademis ya. Tapi kalau kita bedah, ini sebenarnya sesuatu yang kita semua rasain setiap hari. Intinya sih, ini soal seberapa besar energi mental yang harus kita keluarin pas berurusan sama sebuah bisnis. Anda pasti pernah kan, mau bayar tagihan online tapi langkahnya ada 10. Passwordnya harus beda-beda. Dan akhirnya Anda mikir, duh, ribet banget. Nah, energi mental yang terkuras itulah beban kognitif. Dan parahnya, pengalaman kayak gitu justru yang paling kita ingat. Tapi diingatnya sebagai pengalaman buruk, sebagai lembah yang bikin kita kapok. Tepat. Otak kita itu pada dasarnya dirancang untuk menghemat energi. Kita secara naluriah bakal menghindari hal-hal yang rumit. Ini bukan soal malas ya, tapi soal efisiensi. Ada studi menarik dari Corporate Executive Board yang dikutip di buku ini. Mereka menemukan bahwa dari semua atribut yang bisa ditawarin sebuah merek, kesederhanaan itu jadi faktor nomor satu yang mendorong orang untuk membeli, beli lagi, dan bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Bukan harga loh, bukan juga kualitas layanan, tapi sesederhana ini gampang. Wah, itu menarik sekali. Jadi kemudahan itu mengalahkan segalanya ya. Kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Di buku ini ada contoh nyata yang pas banget. Di Inggris, pemerintah bikin layanan namanya CASS. Tujuannya untuk mempermudah orang pindah rekening giro dari satu bank ke bank lain. Secara teori, ini brilian banget. Semua kerepotan administrasi, tutup rekening lama, buka yang baru, transfer saldo, semuanya diurus sama bank yang baru. Proses fisiknya dibikin super gampang. Logikanya, harusnya jumlah orang yang pindah bank meroket kan? Harusnya gitu. Tapi anehnya hasilnya malah kebalikannya. Jumlah orang yang pindah bank justru sedikit menurun setelah layanan ini diluncurkan. Setelah diselidiki, masalahnya itu bukan di proses perpindahannya. Masalahnya ada di langkah sebelumnya. Proses memilih bank baru. Calon nasabah dihadapkan pada puluhan bank, masing-masing dengan ratusan produk tabungan kartu kredit, KPR, yang fiturnya beda-beda tipis dan susah banget dibandingin secara langsung. Beban kognitif untuk milih aja udah begitu besar, sampai banyak orang akhirnya angkat tangan dan bilang, udahlah, ribet, mending saya tetap di bank lama aja. Nah, ini dia. Ini membawa kita ke inti masalahnya, yang disebut paradoks pilihan. Dengar cerita bank tadi, saya jadi langsung ingat studi klasik yang dibahas Picoult, yang dilakukan oleh psikolog Sheena Younger. Studi tentang selai ini benar-benar membuka mata. Bisa Anda ceritain detail eksperimennya kayak gimana? Tentu. Eksperimennya sederhana tapi cerdas banget. Jadi mereka mendirikan sebuah stand untuk mencicipi selai di supermarket. Di hari pertama, mereka majang 24 jenis selai eksotis. Pilihan yang melimpah banget. Di hari kedua, di lokasi yang sama, mereka cuma majang 6 jenis selai. Jauh lebih sedikit. Mereka kemudian ngamatin dua hal. Berapa banyak orang yang mampir, dan dari yang mampir itu, berapa banyak yang akhirnya beli. Oke, tebakan saya, stand yang punya 24 selai pasti lebih rame ya, karena kelihatannya lebih menarik itu. Tapi soal penjualan, nah, ini yang saya penasaran. Tebakan pertama Anda benar. Stand dengan 24 selai memang berhasil menarik lebih banyak orang untuk berhenti dan nyicipin. Sekitar 60% pengunjung yang lewat berhenti di sana. Sementara di stand dengan 6 selai cuma 40%.
Tapi, bagian yang mengejutkan ada di data penjualan. Dari semua orang yang mampir ke stand dengan 24 selai, cuma 3% yang akhirnya beli. Sementara di stand dengan 6 selai, tingkat konversinya mencapai 30%. Tunggu. 3% lawan 30%. Itu kan berarti tingkat penjualannya 10 kali lebih tinggi di stand yang pilihannya lebih sedikit. Gila, bedanya jauh banget ya. Ini benar-benar di luar nalar. persis. Fenomena inilah yang disebut kelumpuhan keputusan atau decision paralysis. Ketika dihadapkan pada terlalu banyak pilihan yang mirip, otak kita jadi kewalahan. Kita jadi takut salah pilih. Beban mental untuk bandingin satu persatu jadi terlalu berat. Akhirnya, keputusan termudah adalah yang nggak memutuskan sama sekali. Kita pergi gitu aja. Ini ngingetin saya waktu mau beli minyak zaitun. Ada satu rak penuh, puluhan merek, ada yang extra virgin, light. Akhirnya saya nyerah dan ambil merek yang sama kayak biasa. Padahal niatnya mau coba yang baru. Kelumpuhan keputusan itu nyata banget. Saya juga pernah ngalamin, tapi dengan layanan streaming. Bukan Netflix, scroll setengah jam lihat ratusan pilihan film, akhirnya malah nggak nonton apa-apa dan buka YouTube. Dan yang lebih penting lagi, buku ini nunjukin kalau fenomena ini bukan cuma berlaku buat keputusan sepele kayak selai atau film kan? Tepat. Untuk membuktikan ini bukan anomali, ada studi lain yang dikutip dari Vanguard, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Mereka meneliti program pensiun 401k untuk karyawan. Hasilnya, setiap perusahaan nambahin 10 pilihan reksadana ke dalam program pensiun mereka, tingkat partisipasi karyawan justru turun sekitar 2%. Bayangin, ini keputusan finansial yang sangat penting buat masa depan. Tapi prinsipnya sama persis. Terlalu banyak pilihan malah bikin orang mundur. Ini membuktikan kalau otak kita benar-benar kewalahan. Dan ada bisnis-bisnis cerdas yang membangun seluruh model bisnis mereka berdasarkan pemahaman ini. Contoh paling terkenalnya mungkin Trader Joe's. Oh ya, Trader Joe's itu studi kasus yang sempurna. Toko kelontong biasa di Amerika itu bisa punya 40.000 sampai 50.000 SKU. Sebentar, SKU itu singkatan dari Stock Keeping Unit ya? Yang intinya adalah kode unik untuk setiap jenis barang yang dijual. Jadi kalau ada sampo merek A dengan 3 ukuran beda, itu dihitung sebagai 3 SKU. Tepat sekali. Jadi bayangin, 50.000 item unik di toko biasa. Sekarang bandingkan dengan Trader Joe's, yang rata-rata cuma punya sekitar 4.000 SKU. Mereka secara sengaja dan radikal membatasi pilihan untuk Anda. Anda nggak akan nemu 20 merek selai kacang di sana. Mungkin cuma ada 2 atau 3, tapi itu adalah pilihan yang udah mereka kurasi dan mereka yakini sebagai yang terbaik. Hasilnya luar biasa. Pelanggan nggak merasa dibatasi, mereka justru merasa dibantu. Rasanya kayak Trader Joe's udah ngerjain PR buat kita. Belanja jadi jauh lebih cepat, nggak stres, dan lebih nyenengin. Dan secara bisnis, ini untung banget. Penjualan per meter persegi mereka lebih dari 2 kali lipat dari Whole Foods, pesaing terdekatnya. Ini poin yang sangat krusial untuk Anda pahami. Pelanggan itu sebenarnya nggak menginginkan pilihan tanpa batas. Mereka menginginkan persepsi adanya pilihan, dan yang lebih penting, mereka ingin merasa mudah dan percaya diri dalam membuat pilihan yang tepat. Terlalu banyak opsi justru merusak kepercayaan diri itu. Oke, jadi kita tahu masalahnya. Otak kita benci kerumitan. Terlalu banyak pilihan bikin lumpuh. Terus, solusinya apa dong? Untungnya, buku ini praktis banget dan ngasih beberapa strategi jitu untuk menerapkan kesederhanaan. Salah satunya adalah memecah informasi atau yang sering disebut chunking. Benar. Contoh yang dipakai Picoult untuk ini adalah Tesla, dan ini brilian banget. Kalau Anda masuk ke situs web Tesla untuk beli mobil, mereka nggak langsung nyodorin ratusan kombinasi fitur di depan Anda. Itu bakal bikin pusing. Sebaliknya, prosesnya dimulai dengan satu pertanyaan biner yang sangat sederhana. Anda mau mobil yang dioptimalkan untuk jarak jauh atau untuk performa? Dan yang menarik buat saya, pilihan itu bukan mesin 300 tenaga kuda versus mesin 400 tenaga kuda ya. Pilihan awalnya itu soal manfaat, bukan spesifikasi teknis. Mereka bicara dalam bahasa yang kita ngerti sebagai pengguna. Baru setelah kita bikin keputusan besar pertama itu, layar berikutnya nampilin beberapa pilihan kecil, kayak warna, velg, dan interior. Persis.
Mereka memecah satu keputusan besar yang berpotensi bikin stres. Gimana saya harus konfigurasi mobil saya? Jadi serangkaian keputusan kecil yang gampang dikelola. Setiap langkah terasa ringan. Ini secara dramatis mengurangi beban kognitif dan bikin pelanggan merasa pintar dan megang kendali penuh atas prosesnya. Strategi kedua yang juga kuat banget adalah memberikan konteks dan menghindari jargon. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Jargon itu kan bahasa internal sebuah industri yang seringkali nggak ada artinya buat orang luar. Betul sekali. Buku ini ngasih contoh yang bagus banget. Bayangin teknisi mesin cuci piring datang ke rumah Anda dan bilang, ini kunjungan keempat saya hari ini. Informasi itu sama sekali nggak relevan buat Anda. Tapi kalau dia bilang, saya akan tiba di rumah Anda antara pukul 2 sampai 4 sore, nah itu konteks yang jelas, berguna, dan menenangkan. Contoh lain yang saya suka soal kartu memori SD. Bagi fotografer, 32 GB mungkin informasi yang jelas. Tapi bagi kebanyakan orang awam, angka itu abstrak banget. Coba bandingkan dengan kalimat, kartu ini bisa menyimpan sekitar 8.000 foto kenangan liburan Anda. Tiba-tiba, fitur teknis itu berubah jadi manfaat emosional yang bisa langsung dipahami. Ini tentang menerjemahkan bahasa Anda ke bahasa pelanggan. Dan ada satu perusahaan yang menurut saya juaranya dalam hal ini, Canva, platform desain grafis itu. Kebijakan privasi mereka adalah sebuah mahakarya kesederhanaan. Kita semua tahu kan, dokumen hukum kayak gitu biasanya isinya puluhan halaman teks kecil-kecil yang padat dan nggak ada yang mau baca. Oh ini, favorit saya di buku ini. Canva ngubah total pengalaman itu. Mereka nyajiin dokumennya dalam format 2 kolom. Di kolom kiri, ada teks hukum formal yang wajib ada. Tapi di kolom kanan, persis di sebelahnya, ada ringkasan dari setiap pasal dalam bahasa manusia yang normal, santai, dan bahkan kadang-kadang jenaka. Mereka berhasil mengubah dokumen administratif yang nakutin jadi sesuatu yang transparan, mudah diingat, dan bahkan ngebangun citra merek mereka yang ramah. Benar, itu nggak cuma menyederhanakan, tapi juga membangun kepercayaan. Mereka seolah bilang, kami tahu ini rumit, jadi biar kami bantu jelaskan. Nah, ini ngangkat sebuah pertanyaan penting. Kalau kata-kata dan proses bisa disederhanakan, gimana dengan aspek visualnya? Apa tampilan juga ngaruh ke persepsi kita tentang kerumitan? Jawabannya, menurut riset di buku ini adalah iya, dan pengaruhnya besar banget. Ada studi soal font yang benar-benar gila. Para peneliti ngasih 2 kelompok peserta informasi produk yang sama persis. Satu-satunya yang dibedain adalah jenis hurufnya. Kelompok pertama dapat teks dengan font yang bersih dan gampang dibaca, kayak Arial. Kelompok kedua dapat teks dengan font yang lebih rumit dan susah dibaca. Dan hasilnya gimana? Kelompok yang baca teks dengan font yang sulit dibaca ternyata 2,5 kali lebih mungkin untuk menunda keputusan pembelian mereka. Secara nggak sadar, otak mereka bikin jalan pintas. Ini susah dibaca, berarti keputusannya pasti susah juga. Ini bukti nyata kalau detail visual yang sering kita anggap sepele punya dampak langsung ke perilaku dan penjualan. Untuk nggambarin ini, Pickalt ngambil contoh kontras dari Center for Plain Language, sebuah organisasi yang mempromosikan komunikasi yang jelas. Pertama, contoh buruk yang menang penghargaan Wondermark untuk komunikasi paling membingungkan. Formulir Explanation of Benefits, EOB, dari sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Coba Anda bayangin deh dokumennya. Kertas penuh dengan tabel, kode-kode aneh, istilah medis, dicetak dengan huruf kecil, dan nyaris nggak ada spasi putih. Ngelihatnya aja udah bikin kepala pusing duluan. Dan dokumen seperti itu pasti ngehasilin ribuan telepon ke layanan pelanggan dari orang-orang yang bingung, yang sebenarnya bisa dihindari. Setiap telepon itu kan ada biayanya, baik dari segi waktu maupun uang, jadi kerumitan itu benar-benar mahal buat perusahaan. Tepat. Sekarang bandingkan dengan contoh baik yang menang penghargaan Clearmark untuk komunikasi paling jelas. Surat tagihan dari IRS, alias Dinas Pajak Amerika Serikat. Nggak disangka ya, Dinas Pajak justru bisa jadi contoh yang baik. Desain surat mereka sangat bersih. Banyak spasi pupih yang bikin mata nyaman, judulnya besar dan jelas, dan informasi terpenting, jumlah yang harus Anda bayar, $24,60, langsung kelihatan dalam hitungan detik. Nggak ada stres, nggak ada kebingungan. Rasanya, oke, saya paham apa yang harus saya lakukan. Kontrasnya tajam banget.
Pengalaman yang sederhana dan mudah dipahami nggak cuma lebih baik untuk pelanggan, tapi juga jauh lebih efisien dan murah untuk dijalankan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Menghilangkan kebingungan berarti menghilangkan biaya-biaya yang nggak perlu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kesederhanaan ini bukan cuma soal estetika. Ini adalah alat bisnis yang sangat kuat untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Kuncinya bukan menyederhanakan produk atau layanan Anda secara berlebihan, tapi tentang secara sengaja menghilangkan beban kognitif yang nggak perlu dari pundak pelanggan. Kita udah lihat gimana membatasi pilihan, bisa melipat gandakan penjualan, gimana memecah keputusan besar jadi langkah kecil, bisa memudahkan proses, dan bahkan gimana milih font yang tepat bisa mempengaruhi orang untuk jadi beli atau enggak. Dan kalau kita hubungkan lagi ke kerangka kerja buku ini secara keseluruhan, kesederhanaan itu fondasi dari segalanya. Pengalaman yang sederhana membantu menciptakan puncak memori positif dan menghindari lembah memori negatif yang dibahas di bab 7. Pengalaman yang sederhana juga terasa ringan dan tanpa usaha atau effortless yang jadi inti dari bab 9. Semua prinsip ini saling menguatkan dan kesederhanaan adalah titik awalnya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Sepanjang pembahasan ini, kita fokus pada cara menyederhanakan proses dan pilihan untuk pelanggan eksternal. Tapi, coba pikirkan sejenak, bagaimana dengan pilihan dan proses di dalam organisasi Anda? Pikirin deh tentang rapat internal atau alur kerja terakhir yang Anda jalani. Berapa banyak energi mental kolektif yang terbuang hanya karena prosesnya terlalu rumit, birokrasinya berbelit-belit, atau ada terlalu banyak orang yang nggak relevan di dalam rapat? Mungkin pengalaman pelanggan pertama yang perlu kita sederhanakan adalah pengalaman yang dialami oleh tim kita sendiri setiap hari.